Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Billy di kanal Auto Second. Beberapa minggu lalu Polres Jakarta Utara membekuk komplotan pencuri cluster meter mobil seperti speedometer. Mereka hanya perlu waktu 10 menit untuk menguras semua isinya. Nah, hari ini saya mampir ke SACS Speedglow di kawasan Pondok Gede. Kita akan tanya-tanya mengenai keamanan speedometer mobil hingga kerusakan dan perbaikan bermacam-macam jenis mobil. Yuk, ikut. Ini saya sudah bersama Om Wira, ya, owner dari SACS Speedglow. Sebelum tanya-tanya lebih dalam, saya ingin Om Wira ini praktekin berapa lama sih bisa nyopot speedometer HRV. Paling dilarang nonton ya. Let's go. Oke. Saya timer nih. Baru 40 detik kurang. Ternyata cuma 2 menit 47 detik. Cepet banget ya. Teman-teman, spesial nih interview Om Wira di restoran. Karena workshopnya penuh banget, udah kayak pasar. Orang datang silih berganti. Oke, soal speedometer ini Om Wira bahwa bisa bikin orang berantem, bisa ke polisi, bisa orang mogok gitu ya, bener ya? Bener. Itu gara-gara permasalahan di speedometer. Nah, balik lagi ke HRV tadi, itu ternyata cuma 2 menitan udah bisa dibongkar karena ya? Sekarang udah kancing doang. Ya, itu gimana ngamaninnya sih? Ya susahnya sekarang yang pasti kita pastikan parkir mobil lah, parkir mobil kita pasti tempat yang aman. Sama terus kalau ngakalinnya paling cuman kita ganti baut atau enggak kancing-kancingnya kita ganti yang supaya memperlambat maling aja kayak baut gitu. Apa? Baut L? Baut ya bisa itu atau baut iya, apa gitu ya. Kita mungkin bisa ganti baut yang beda lah gitu. Jadi seenggaknya maling itu nggak sempet, mungkin dia nggak kepikiran bawa kuncinya gitu loh. Jadi lama, lebih lama prosesnya, waktunya lebih lama. Nah, itu speedometer atau cluster meter gitu berapaan sih di pasaran? Macam-macam. Kalau kelas HRV pasarannya harusnya sih sekitar 8 jutaan ya, 8 jutaan. 8 juta loh? 8 jutaan, 7 sampai 8 jutaan kalau HRV. Tapi kalau mereka black market gitu mungkin sekitar 4-5 jutaan dapat loh. Oh, maksudnya black market tuh gimana? Ya mungkin barang-barang second atau barang-barang second ya? Yang copotan dari luar negeri kayak gitu. Dan kalau beli di bengkel resmi ya, order memang cukup mahal ya, 8 Iya, cukup jutaan. mahal. Terus biasanya barang-barang kayak gituan nggak ready stock, itu yang repotnya. Nah, itu yang bikin celahnya itu. Jadi mereka nggak ready stock. Oke. Dan ini kalau jadi tren kriminal bahaya banget ya. Iya. Dulu kita masih ingat. Iya benar. Dulu zaman Kijang Kapsul ya. Iya benar, tahun 2000-an. Itu gimana tuh? Itu hilang tuh Suzuki Baleno. Baleno hilang cepet. Awal-awal bukanya agak susah. Terus abis itu bukanya mulai gampang lagi. Nah sekarang gampang lagi. Gampang lagi ya. Apalagi sebenarnya sekarang ini kan mobil fitur keamanannya udah sulit ya. Iya. Jadi nyolong mobil tuh susah. Balik lagi nyolong aksesoris ya. Betul. Speedometer, cluster meter, AC digital. Iya. Wah, repotnya itu repot ya. Nah, makanya kalau parkir hati-hati deh ya aman, pertama ya. Pastiin tempat aman. Kalau untuk pastiin nggak bisa hilang nggak bisa. Cuman pastiin kita cuman bisa memperlambat doang lah. Jadi dia lebih lama lah kalau mau membuatnya gitu lebih lama. Gitu. Oke. Nah, sekarang soal kerusakan speedometer. Emang banyak speedometer rusak? Banyak. Sekarang ya beda mobil beda sih karakternya. Tapi ada kasus-kasus yang kayak Innova itu sering banget. Jadi udah umur dia mungkin datanya kepenuhan atau apa gitu, jadi nge-hang gitu, error gitu. Biasanya kita cuma refresh ulang data. Terus kalau kayak Splash juga sering juga, kayak Splash gini juga sama, data juga biasa error. Kalau kayak Avanza gini biasanya LCD-nya dia punya LCD-nya redup sendiri. Jadi beda mobil banyak ada kasus-kasus. Iya, nanti kita dalamin per merek, per tipe ya. Boleh. Tapi memang kalau secara kebanyakan
speedometer rusak itu pertama karena apa? Umur. Umur, rata-rata umur. Biasanya di umur tahun keberapa tuh? Biasanya umur kalau kelas Avanza gini 2015 nih udah mulai nih. 2015? Berarti 5 tahun. 5 tahun udah ada masalah ya? Oh, selain umur misalnya apa? Tegangan paling sering, dari aki atau gimana? Salah bongkar. Biasa orang iseng bongkar, cabut jarum lah, ganti lampu LED yang ampernya beda lah. Nah itu rusak. Oh gitu. Itu sering rusak. Itu kelakuan ya? Kelakuan, itu kelakuan. Nah satu lagi biasanya kalau itu ya musibah, kebanjiran. Oh kebanjiran? Itu banjir, waktu kayak kemarin banjir 1 Januari itu banyak sekali kasus yang rusak, itu banyak banget. Gitu. Selanjutnya kalau speedometer udah mulai mau rusak, ciri-cirinya itu kayak apa sih? Ya ada yang langsung mati total, ada juga biasanya kedap-kedip awalnya atau paginya doang dia kedap-kedip, nanti siangnya dia normal. Ya awal-awal masih awal-awal begitu ya? Biasanya kayak gitu awal-awal kayak gitu sih. Oke. Nah ini juga buat teman-teman yang mau beli mobil bekas gitu. Itu ternyata sekarang ya speedometernya harus diliatin juga ya. Itu. Nggak hanya bodi, mesin, speedometernya bener nggak? Ya karena ada cerita nih, baru beli mobil second, terus dia pikir mobilnya irit. Karena jarum bensinnya nggak turun-turun. Iya benar. Benar nggak? Ada begitu ya? Gimana cerita itu? Jadi banyak kan kayak di Innova yang 2012, Fortuner 2012 itu bensin itu nggak turun-turun. Bensinnya nggak turun-turun. Sampai mau habis itu bensin nggak turun-turun. Oh, sampai mogok berarti ya? Sampai mogok bensin nggak turun-turun. Jadi dipikirnya irit, ternyata ada kerusakan di. Kalau kita dulu sebutnya ampere bensin ya. Itu mobil Eropa juga banyak ya, kayak E46 gitu ya. Juga mati total sering. Om Wira selama hampir berapa ya? 25 tahun kali ya? 25 tahun dan saya kenal Om Wira ini dari 20 tahun lalu gitu ya. Perbaikan speedometer apa yang paling susah dan mahal? Kalau susah kurang lebih hampir sama. Cuman masalahnya biasanya komponen itu nggak ada yang dijual gitu. Jadi kayak IC program itu tuh nggak ada komponen yang dijual. Oh, nggak ada komponennya? Nggak ada jual. Ya kita mau nggak mau harus cari copotan, second, atau mau nggak mau baru, palingan kayak gitu sih. Wah baru mahal sekali ya? Baru mahal. Paling mahal speedometer apa tuh? Kelas-kelas mobil Eropa mahal, Mercy segala macam itu mahal. Belum lagi kita udah beli speedometer baru, kita harus coding, itu masalahnya lagi. Codingnya artinya jadi ke kita ECU-nya? Speedometer, iya, codingin lagi. Karena speedometer yang baru itu dia nggak connect sama yang ECU-nya. Jadi kita harus coding lagi, itu bikin tambah mahal lagi. Itu mahal itu berapa? Kalau coding kurang lebih sekitar 2,5 juta. Itu baru codingnya aja? Codingnya aja. Wow. Speedometernya second kurang lebih sekitar 5-6 jutaan lah. 5-6 juta plus coding 2 juta tuh. Hati-hati tuh teman-teman kalau beli mobil second Kalau speedometer Eropa rusak, ya. Iya. Kalau yang paling murah ngapain sih? Kalau paling murah speedometer maksudnya, speedometer paling murah ya kelas-kelas Agya. Kalau itu rusak berapa? itu paling 1 jutaan lah. Oh itu murah, 1 Iya. juta Speedometer murah. rata-rata paling murah 1 jutaan. Paling murah 1 juta. Kalau ganti lampu-lampunya aja? Ganti lampu-lampu kita 600-an sih. 600-an, lampu-lampu cabai gitu ya? Sekarang dia udah sistemnya lampu LED. Oh lampu LED? Sekarang udah LED ya? Zaman dulu lampu cabai atau sekarang udah LED. Udah LED makanya lumayan 600-an kurang lebih range. LED mestinya dia bisa tahan ya? LED mesti tahan. Cuman kadang-kadang orang kan pengen ganti karena berubah suasana warna biasanya. Karena itu doang sih. Oke. Gitu. Nah mungkin bisa terangin juga selain reparasi, rekondisi, juga banyak yang ganti-ganti speedometer. Variasi maksudnya. Variasinya. Variasi masih variasi kita lebih ke Indiglo. Jadi kalau Indiglo lebih aman karena Indiglo itu kita nggak perlu terus tamat, nggak perlu cabut jarum, itu yang terpenting. Oh, emang jadi kenapa kalau cabut jarum? Cabut jarum itu yang bikin masalah. Karena cabut jarum itu nggak bisa sembarangan karena seringkali jarum ngaco, jarum patah, ya itu karena dicabut jarumnya. Oke. Nah kalau Indiglo itu bener-bener kita tanpa cabut jarum, jadi cuma diselipin. Jadi cuma diselipin, ditiban di atas di lempengannya, gitu. Jadi sekarang nggak kayak dulu kali ya? Iya, kalau dulu kan masih harus cabut jarum, yang speedometer yang lama kan, akrilik lah segala macam. Sekarang udah nggak pakai. Sekarang udah lebih safety. Dan kalau bosan bisa dibalikin nggak? Bisa balikin lagi. Jadi kan ditiban, jadi nggak bakal hilang lagi kelebihannya. Jadi kan speedometer lamanya ada di dalamnya. Oke. Keren. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kita bedah satu-satu potensial problem di mobil teman-teman. Kita mulai dari apa nih? Boleh Toyota lah ya. Toyota lah. Oke, Toyota. Misalnya Toyota Avanza deh. Avanza biasanya Avanza baru kayak gini. Ini 2015 ya? 2015 ya, 2015. Biasanya LCD ya, LCD-nya redup.
sebagian. redup. LCD-nya redup sebagian. LCD ini yang LCD itu, MID-nya ya? Iya, MID itu. MID-nya? Iya, biasanya redup sebagian. Nah itu servis kurang lebih sekitar 600-an lah kali. 600. Kenapa bisa redup? Dia itu IC-nya biasanya, IC-nya lemah. Oh, IC-nya lemah. IC-nya lemah. Karena umur ya? IC program, iya. Udah program dia. Oke. Terus kalau ininya, jarumnya? Itu jarang rusak. Jarang rusak. Itu. Hanya tampilan di sini ya? Ini cerita maksudnya rusak itu rusak normal gitu ya, bukan karena diutak-atik gitu ya. Rusak nggak diapa-apain, rusak ya itu biasanya. Itu normal ya? Oke. Terus Innova, kalau Avanza di bawah itu yang 2005 gitu? 2005 umur biasanya jarum speedo goyang. Jarum speedo goyang? Karena dia masih pakai kabel kan. Masih pakai kabel, itu biasanya servis 300-an. 300-an ya? 300-an, oke. Terus Innova mulai yang 2004 itu penyakit tuh, 2004 sampai 2011 itu biasanya mati total atau nggak kedap-kedip. Nah itu yang programnya biasanya udah kepenuhan, kita refresh ulang normal lagi itu. Maksudnya program kepenuhan apa tuh? Jadi dia umur kelamaan. Jadi kelamaan datanya mungkin penuh, jadi kita hilangin lagi, masukin data yang lama dia lagi. Refresh lah, kayak di handphone kayak kita refresh gitu. Hilangin data terus kita masukin lagi data baru lagi. Iya. Boleh nggak datanya dikurangin? Bisa sebetulnya. Misalnya odometernya kita tetap masukin data yang lama. Misalnya udah 100.000 gitu, kita bikinin 20.000. Iya, bisa itu sebetulnya data itu bisa kalau kita punya datanya, kita bisa masukin data itu. Cuman biasanya kita tetap masukin data si konsumen punya. Kecuali dia rusak. Jadi dia punya datanya memang udah nggak bisa dipakai lagi, mau nggak mau pakai data kita. Oke. Ya, baik, setelah Innova apa lagi Om Wira? Innova Fortuner hampir sama lah. Fortuner penyakit hampir sama itu. Innova Fortuner hampir sama. Terus Camry. Innova Fortuner kayak apa penyakitnya? Innova Fortuner itu kayak tadi. Jadi kalau yang Innova lama, Fortuner lama itu biasanya datanya udah kepenuhan, kita refresh ulang, balik lagi masukin data yang lamanya lagi normal biasanya udah oke. Maksudnya data kepenuhan itu? Jadi umur dia udah lama. Datanya itu biasanya udah crash atau apa, jadi kita hapus, ambil data odometernya, kita masukin lagi. Itu data apa aja yang ada di situ? Disimpannya di apa? Di IC PROM. Oh, di IC PROM-nya itu. IC PROM semuanya kita masukin lagi, dia normal lagi biasanya. Normal lagi. Ciri-cirinya apa? Kedap-kedip atau enggak biasanya mati total, sisa cuma cek engine, lampu sen, lampu dim nyala semua, yang lain mati semua. Jarum semua. Ini di MID-nya ya? Semuanya. Artinya di jarum-jarumnya? Jarum mati semua. Jarum mati semua. Jadi kalau terutama Innova V. Kenapa? Yang gelap itu, yang Innova yang kacanya gelap itu. Nah, Innova V. Innova V itu biasanya kayak gitu. Refresh ulang normal. Iya. Terus kaitannya dengan bensin? Kalau itu Innova yang baruan, mulai 2012, 2015, itu lain. Itu penyakitnya cuma bensin. Kalau yang 2012, jadi dia nggak pernah rusak yang lain. Itu doang bensin lain. Itu Innova Fortuner 2012. Gitu. Oke. Camry? Nah kalau Camry lama biasanya umur lah, mati lampu sebagian, jadi udah gelap. Jadi kalau speedometer yang kayak Camry, Altis, itu yang kacanya udah gelap itu rata-rata mati, umur lah. Ya? Udah gelap lampunya, kita ganti lampu lah, refresh ulang. Wah. Umur itu rata-rata 5 tahun ya? Kalau di LED Camry berarti sekitar 2001 ya? 2001. 10 tahunan. 10 tahunan. Kalau lampu LED-nya 10 tahunan. Oke, apalagi nih? Avanza sudah, Innova sudah, Suzuki. Kalau Yaris nggak pernah ada penyakit. Wah, asik tuh Yaris nggak pernah ada masalah. Iya. Terus apalagi Yaris, Etios kayak gitu? Enggak, kalau gitu enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Kecuali ya kayak tadi kasus-kasus musibah banjir apa segala macam pernah betulin sering kayak gitu. Tapi kalau rusak dengan sendirinya enggak ada. Kalau misalnya kayak Harrier lampu juga. Harrier juga sama, lampu umur, lampu mati. Kalau Harrier lampu juga umur. Oke, sekarang kita pindah ke brand apa? Suzuki Splash sering. Nah, ini Splash nih teman-teman. Splash ini juga sama, ngehang, mati. Splash ini kan ada dua ya, ada takometernya di atas ini, ini yang di bawahnya. Nah, itu yang mati semuanya, cuman yang rusak sebetulnya ininya. Oh gitu. Karena IC ada di sini. Itu connect berarti ya? Ke takometernya. Connect. Ini juga sama, kita refresh ulang, data kita masukin lagi, normal lagi sih biasanya normal. Normal lagi. Kalau kayak R3 biasanya kayak lampu juga ada yang mati pernah. Lampu udah umur mati. R3 lampunya lampu LED atau? Semua udah LED. Ini cerita sekarang LED. Semua udah mobil sekarang udah LED. Setelah tahun berapa tuh? 2000-an deh. 2000-an udah LED teman-teman. 2000-an udah mulai LED.
R3 tadi. R3, terus Suzuki yang lain normal sih nggak. Vitara, Grand Vitara, LCD suka mati, terus sama bensin suka mati. Itu berapa tuh? Kurang lebih sekitar 600 sampai 900. 600 sampai 900. Suzuki apa lagi nih? Suzuki nggak rata-rata oke. Rata-rata oke ya. Dan Suzuki paling mahal berapa bener ini? Paling 1,5 sama. 1,5 ya. Tadi mundur sedikit. Vitara kalau udah semuanya mati, semua bisa sampai 1,5. 1,5. Tadi mundur sedikit, lupa kita tanya Toyota. Paling mahal berapa? Sama, kalau servis kurang lebih 1,5 juga sih. 1,5 servis. Innova. Itu udah termasuk jasa ya? Udah termasuk jasa. 1,5 aja, Suzuki tadi 1,5. Nah, bagaimana dengan Honda sekarang? Nah, kalau Honda Jazz sering. Jazz GE, CR-V itu sama tuh penyakit tuh. Kenapa? FD itu kedap-kedip. Itu sampai bikin AC mati tuh. Wah, nah itu yang banyak orang nggak tahu. AC matinya kenapa? Rusak. Jadi dia ada connect ke speedometer. Oke. Dia ada connect ke speedometer, jadi AC-nya tuh beneran mati jadinya. Itu kok bisa connect ke speedometer? Ngapain? Jadi ada kabel AC yang masuk ke speedometer. Oh, gitu. Okay. Nah itu servis juga itu kurang lebih sekitar 900-an. Itu kenapa tuh? Itu IC juga, IC program juga. IC promnya rusak, AC-nya juga jadi kena ya. Dan nggak gitu mahal ya, 900.000 ya. 900.000 aja teman-teman. Gitu. Kayak yang lain, HRV ya tadi di maling itu ya. HRV sebetulnya nggak pernah rusak ya, paling ya kali gitu kasus-kasus kehilangan apa segala macam. Kehilangan ya. Nggak pernah rusak tuh? Belum pernah nemu sih. Oh, oke. Kalau Daihatsu gimana Om? Daihatsu misalnya sama, kayak Terios, Xenia sama itu. Oh, Avanza Xenia sama ya? Kayak Xenia lama ya sama. Kalau yang umur 2005-an, 2004 itu ya kabel speedometer goyang itu umur aus lah. Itu servis 300-an biasanya. 300-an ya. Paling mahal berapa? Itu cuma 300-an sih. Itu nggak mahal. Kalau yang Avanza lama itu cuma 300-an. Oke. Kalau Sirion? Sirion mati digital. LCD tengah itu mati biasanya. Udah mati sebagian atau mati total. Digital tengah yang MID, odometer itu biasanya mati. Wah, sering. Mahal dong? Itu nggak terlalu mahal karena itu biasanya servis 450-600 dan normal sih. Tuh 450.000 sampai 600 sudah normal. Oke, sekarang ke mobil Korea. Mobil Korea nih, yang punya mobil Korea, Kia, Hyundai, Santa Fe ada suka rusak juga mati, bensin biasanya kayak gituan. Kia yang nggak terlalu banyak juga sih kalau mobil Korea biasanya nggak terlalu banyak sih. Nggak terlalu banyak. Mahal nggak? Nggak terlalu mahal. Kalau mobil Korea itu spare partnya kita masih banyak suka dapet. Spare partnya iya. Spare partnya impor atau memang ada di sini? Singapura kita banyak. Singapura, ya? Mobil Korea kita spare partnya masih suka dapet. Kalau mobil Korea servis kurang lebih 600-an dan normal sih. 600-an. Kalau Kia? Sama, Kia juga sama. Kita Kia masih suka ya? dapat dari Singapura masih ada. Oke. Masalahnya apa? Bensin biasanya, bensin mati. Bensin mati. Biasanya bensin nggak jalan. Oke, itu lebih bukan karena pelampungnya atau apa ya? Mekanis speedometernya dia rusak. Oh, mekanis speedometernya. Jarum-jarum biasanya lemahnya kayak gitu. Iya, oke. Nah, bagaimana dengan mobil Eropa kayak Mercedes-Benz dan yang sering W211 sekarang? W211. Iya, Kenapa? Itu mati lampu mati sebagian dia. Lampu mati karena dia lampunya udah indigo dia. Jadi kalau kita ganti full. Oh, jadi jam, speedo, RPM tuh ganti komplit semua. Dia lampunya udah sepanel. Itu lampunya mati. Berapa banyak? Dia satu panel itu lampunya dia udah lampu indigo. Harganya? Indigo itu kurang lebih 2,5 juta. 2,5 juta. Tadi perlu nggak perlu karena kita cuma ganti lampu, nggak ganti speedo. Kalau kita ganti speedo baru kita perlu coding. Iya. Versi yang lain? Versi lain kayak agak rusak bensin. Ya. Itu masih mekanis lah itu. Masih mekanis. Oke. Gitu. Kalau BMW gimana? BMW M46 juga sering tuh, E36, M40 yang lama-lama sekarang lagi banyak lagi nih. M40 penyakit dari dulu lah, itu gigi odometer karena dia karet bahannya, getas pecah semua ya itu rusak. Oh, itu bisa dibenerin? Ganti ya. Iya. Gigi kurang lebih sekitar 400-an, 450-an. 400 sampai 450. Terus kalau kayak misalnya kalau M46 biasanya mati total itu 600-an sampai 900-an. M46. Nah, itu salah satu M46 juga kadang-kadang bensinnya masih tinggi, bensinnya habis. Iya, itu juga suka. Itu dinamo, dia punya dinamonya nyangkut rusak. Adanya di mana? Dinamo dia punya dinamonya. Di dalamnya. Bisa diganti ya? Bisa diganti. Berapaan tuh kira-kira? 400-an, 450-an. 400-an. Nah, itu tuh teman-teman kisi-kisi potensial problem dari Om Wira. Nah, sebelum kita akhiri, saya masih ada satu pertanyaan nih. Tadi kan ada data prom dan lain-lain gitu ya. Nah, banyak nggak sih
orang yang request odometernya dimundurin. Iya. Karena kita dulu pernah Iya, liputan ya, iya. tahun berapa ya? Iya. Dan waktu itu Ratmor Polda Metro Jaya, kalau ada 2 alat bukti bahwa odometernya dimundurin, itu bisa Iya. dipermasalahkan, dihukum gitu loh. Gimana tuh? Kalau yang servis rata-rata sih nggak pernah minta, tapi kalau orang umum mereka ada berapa kali minta, tapi kita nggak punya alat itu gitu. Oh. Jadi kita hanya bisa servis. Jadi data yang ada dia punya itu kita simpen, kita masukin lagi data dia lagi. Jadi gitu. kita nggak bisa merubahnya gitu. Nggak bisa ngubah. Jadi ini aplikasinya atau softwarenya untuk servis, reparasi ya, servis ya. Iya, kita nggak bisa ubah-ubah kodenya gitu, nggak bisa diubah. Tapi di luaran tuh ada ya? Ada biasanya itu mereka kalau yang di kelas-kelas showroom mobil apa segala macam kan mereka kan harus bikin gitu sering kali. Oke. Ya saya juga pernah lihat gitu ya. Itu kerjaan cepet sih. Iya. Jadi malah mereka mobile. Turun dari mobil dicopotin terus Iya. balik lagi Iya. udah lebih rendah odometernya. Ya begitulah. Nah Om Wira, sebelum kita akhiri ada ini nggak pesan-pesan buat teman-teman auto second? Ya paling kalau speedometer pastikan rawatnya ya cuman jangan iseng bongkar-bongkar jarum atau nggak cabut-cabut lampu, ganti lampu, apalagi ampernya beda, itu yang bikin biasanya speedometer rusak atau jarum ngaco, bahkan jarum patah, ya itu biasanya itu doang sih, nggak ada masalah. Oke. Nah kalau speedometernya sudah benar, yang pasti kan utilitasnya tinggi, kita nggak nyasar, kecepatannya, terus nggak mogok. Tadi karena ampere bensinnya bermasalah gitu ya. Dan nilai investasi mobil teman-teman juga menjadi lebih baik. Iya, betul. Oke, kita akhiri. Terima kasih Om Wira. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Oke. Bye-bye.